Baik, kakak-kakak semua, selamat pagi kakak-kakak semua. Assalamualaikum Oke, pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. pagi Kak Danis, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi kakak-kakak semua peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur. Bersama saya Willy Bakir Wijaya. Untuk hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait tentang modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tata maya ketiga, kuatkan pemahaman kedua. Durasi kita kali ini 1 JP, hanya 1 JP mawon, karena kita hanya merefleksi kegiatan kita kemarin. Kenapa kok kemarin 1.3 sekarang malah mundur ke 1.1? Ya, memang untuk modul kali ini itu berada di modul 1.1C. Nah, sedangkan kita kemarin sudah masuk ke 1.3. Karena memang di modul di LMS itu refleksi ini masuk di modul 1.1. Baik, untuk selanjutnya ini seperti biasanya kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan video chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, selanjutnya di sini tujuan luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir pelatihan kali ini, guru mampu bersikap reflektif dalam pelaksanaan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ya Kak Dani, silakan off cam, boleh. Tujuannya kita diharapkan pada kegiatan atau modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK ini diharapkan mampu satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan peserta didik. Nah, yang kedua, mengimplementasikan, sebentar lagi, kelas sebelah sangat berisik. Saya ingatkan dulu, maaf. Baik, melanjutkan, mohon maaf kakak-kakak, karena memang di sekolahan ini ada pembangunan sehingga murid-murid semuanya dipindahkan ke lab komputer, jadi agak berisik. Kemudian, halo kakak-kakak semua, Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang harus dilakukan yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tentunya kakak-kakak sudah mempelajari kan kemarin itu tentang berbagai model refleksi, baik itu framework Gibbs, Bottom, Topi, 4C, atau lagi 4F, ada lagi refleksi tentang
Waca. Nah, banyak sekali modul yang sudah kakak-kakak pelajari. Nah, agenda kita di sini kakak-kakak diminta untuk tuliskan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Nah, di sini apa yang saya sampaikan tadi, kakak-kakak diminta untuk menuliskan, yaitu framework yang kakak-kakak pelajari atau refleksi, model refleksi yang sudah dipelajari tadi. Nah, di sini kakak-kakak akan diminta untuk menjawab poin 1 sampai 6. Nanti saya akan membuat sebuah link di Google Docs untuk memudahkan kakak-kakak mengerjakan secara langsung, ya, tentang pertanyaan ini ada 6. Salah satunya di sini tentang bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik terkait dengan penulisan refleksi. Kita hal apa yang masih menjadi tantangan. Nah, tentunya kakak-kakak pasti bisa mempelajari, yang bisa menjelaskan tentang apa-apa sih yang sudah kakak-kakak pelajari tentang tantangan ke depannya. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu? Nanti kakak-kakak menjawab 6 pertanyaan ini. Kalau ini kan di sticky note atau Jamboard, karena Jamboard itu jika kita menggunakan akun belajar ID itu sudah ditutup. Tapi ketika kita menggunakan email biasa itu bisa. Tapi saya tidak menggunakan Jamboard, Kak, karena Jamboard itu penulisan ketika kita menjelaskan itu sangat terbatas. Hanya berapa, kalau tidak salah itu 30-an kata. Makanya saya menuliskan di Google Docs seperti biasanya, lebih mudah karena kakak-kakak juga biasa untuk menggunakannya juga. Nah, mari kita berbagi referensi. Nah, baik, saya akan menyalin link, ya. Kakak-kakak nanti silakan mengisinya. Saya akan kirimkan di Google Docs. Di situ sudah ada nama-nama kakak-kakak semua, ya. Silakan diisi pada namanya masing-masing. Ya, di situ ada 6 pertanyaan, nih, kakak. Jadi kakak-kakak bisa scroll ke bawah tentang tugas kakak-kakak. GK. Nah, ini Kak Bayu sama Kak Bayu Napa kendala masuk. Oke, silakan kakak-kakak bisa menuliskan. Ya, di situ linknya, silakan menjawab soalnya. Aksesnya Kak Willy belum dibuka, sharing. Bisa masuk. Oh, maaf. Ini yang akun satunya. Tuh, bisa di refresh, Kak. Bisa
Mau dicoba lagi? Tidak bisa? Sampun, ini ada juga yang mulai bisa masuk ini. Sudah kak, sudah. Ya, baik Sudah kakak-kakak, Kak, silakan. sudah bisa masuk saya. Silakan menjawabnya, D. Menuliskannya di situ. Nanti kita akan diskusi di sini.
Kakak itu ada 6 lembar nggih, Kak. Bukan hanya 1 lembar, ada 6 lembar. Saya buat ada 6 pertanyaan di masing-masing dokumen. Silakan kakak-kakak mengisi semuanya, nggih. Oke, siap. Oke, Pak. Kak Puji mungkin bisa kontak Kak Bayu, ini saya telepon beliaunya tidak masuk. Biar datanya nanti kemarin kan tidak masuk, mungkin sekarang bisa mengikuti Kak Bayu. Untuk Kak Puji, mohon. Ini saya telepon tidak dijawab, saya WA tidak dibalas. Oke, oke, Kak. Siap, Kak. Ya, Makasih saya Kak coba. Puji, makasih. Biar Ya, Kak sama-sama. Bayu terdata. Oke, Oke, makasih oke, Kak ya. Puji. Sama-sama, Kak. Ya. Aduh, Kak Wilis. Ya Kak Puji, sebentar saya ada telepon dengan Kak Sun. Oh, Bentar, nggih. oh, ya, siap, siap. Nggih Pak, Kak Puji, telepon Kak Puji. Oh ya, Pak Bayu katanya minta link, Kak. Sudah saya WA. Oke, oke. Sudah Oke, saya oke. WA Ya. beliaunya. Nggih. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Makasih Kak, makasih. Terima kasih Kak Bayu mengikuti, monggo nggak apa-apa. Silakan kerjakan di linknya nggih Kak Bayu nggih.
Kak, ini nanti streamnya jam berapa Kak? Meetnya Kak Willy? Ya, gimana Pak? Kak Ganis? Sampai jam berapa Kak nanti Kak? Ini Kak, meetnya Kak? Kita nanti diskusi hanya ya 10:30 lah, nggak sampai. Oh, siap. Oke. Oke, pokoknya kakak-kakak selesai ini, saya akan minta pendapat atau 1-2 dari kakak-kakak untuk menjelaskan pemaparan jawabannya nanti. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Kakak-kakak gimana? Bisa kita mulai diskusinya untuk memaksimalkan waktu kita karena bertepatan dengan hari Jumat juga. Sekarang sudah jam 10, mau jam 10 nih Kak. Ini ono. Nggih, Kak. Lanjut mawon. Baik kakak-kakak, untuk kali ini saya ingin ada perwakilan dari beberapa yang menjelaskan dan nanti mohon untuk bisa saling menguatkan antara pendapatnya. Ini saya share screen tentang jawaban kakak-kakak. Nanti yang siapa yang menjelaskan jawabannya nanti akan saya naik turunkan. Baik. Silakan kakak-kakak yang mau berpendapat mengutarakan pendapatnya atau saya tunjuk atau bagaimana perwakilan tiap jenjang atau mawon pripun. Untuk SM
P dulu lah, nggih, di sini. Kak Ganis bisa open mic, Kak Ganis? Ya, siap. Oke, Kak Willy. Kak Ganis bisa mengutarakan pendapatnya Kak Ganis di sini. Pertanyaan 1 sampai Ini 6. 1 sampai 6 semua Kak, langsung. Ya, sekalian. Nanti perwakilan juga dari teman-teman dari tingkat SD dan Kak Anis yang dari TK. Nggih. Karena yang dari SMA, SMK ini Kak Danang sama Kak Riyadin belum menjawab. Jadi saya mungkin langsung ke Kak Ganis atau Kak Wahyunata atau Kak Suno. Ini silakan mungkin Kak Suno atau Kak Ganis atau Kak Wahyunata mungkin. Senior Kak dulu, Wahyunata senior juga dulu Kak. belum. Oke, Kak Wahyunata, Kak Suno bisa open mic. Karena tadi beliaunya kayaknya saat telepon ada kegiatan Kak Ganis. Oh ya dah, saya cek Kak. Gak apa. Ya, Kak Ganis ya. Nah, terima kasih Kak Ya. Ganis untuk waktu. Iya, untuk soal yang pertama tadi kan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai modul 1.1 sampai modul 1.3. Kalau saya menuliskan refleksi saya sendiri itu ya seperti yang Kakak Willy jelaskan kemarin, yaitu tentang model Borton sama model Gibbs. Jadi tapi saya cenderung mudah menerima itu yang model Borton Kak ya. Jadi itu yang saya soal yang kedua apa Kak ya? Bagaimana perasaan saya menulis refleksi? Ya, perasaan saya ketika menulis refleksi, sebentar Kak. Ya, yaitu saya merasa senang dengan materi yang disampaikan Kak Willy tentang refleksi ini ya. Karena dari sini tuh kita tahu ya seberapa jauh kita tuh mempelajari sesuatu. Kalau di sini kan kita bahas tentang modul ini ya. Jadi kita jadi tahu seberapa jauh sih kita paham tentang modul ini. Yang kedua, apa pikiran saya ketika menulis refleksi? Itu ya saya tetap pada acuannya refleksi Borton ya. Apa yang kita tidak ketahui apa dan manfaatnya apa setelah kita pelajari itu. Itu yang soal yang kedua Kak. Untuk soal yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik dengan menulis refleksi? Menurut saya, kita bisa lebih baik dalam membuat refleksi itu ya karena di dalam pertemuan kita tatap maya itu kita dijelaskan mengenai tahapan-tahapan bagaimana cara menulis refleksi seperti yang disampaikan di modul ini. Tapi saya juga masih memiliki tantangan ketika menulis refleksi itu saya tidak bisa langsung menulis refleksi itu langsung hari ini karena ya banyak kegiatan yang di luar sana ya. Selain saya untuk belajar di PPKG ini. Itu Kak tantangannya. Untuk yang soal keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini dan seperti apa tulisan refleksi jika saya nilai sendiri. Saya menulis refleksi dalam setiap tugas itu sesuai koridor atau tahapan-tahapan model refleksi yang telah kita pelajari bersama dengan Kak Willy dan teman-teman. Tapi kalau saya suruh menilai sendiri refleksi yang saya buat, itu saya juga akan memberikan nilai yang baik Kak ya. Karena kalau kesalahan kan hanya bisa dilihat oleh orang lain ya Kak ya. Seperti itu. Untuk soal yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Dan keterampilan apa yang
ya. Dan keterampilan apa yang bisa saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi lebih baik dan tajam. Untuk mempelajari lebih dalam yang supaya lebih baik lagi itu ya dengan cara mempelajari tentang satu model saja, refleksi yang menurut saya lebih mudah, yaitu model Borton. Itu yang saya dalami, sehingga dengan itu kita bisa membuat atau menulis refleksi lebih baik. Dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menulis refleksi lebih tajam menurut saya itu dengan sering membaca model-model refleksi dan sering membuat refleksi. Pertanyaan ketiga, terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa aja yang bisa membantu saya? Ya, seperti pertanyaannya, bagaimana menjadi guru PJOK yang reflektif, yaitu dengan cara ya membuat jurnal refleksi di setiap akhir pembelajaran PJOK. Siapa yang bisa membantu? Biasanya ya untuk saya sendiri yaitu teman sejawat dan peserta didik, itu yang bisa membuat saya memperbaiki proses pembelajaran. Itu aja Kak Willy dari saya yang bisa saya sampaikan Kak Willy. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ganis. Memang ketika kita melakukan refleksi tentunya kita tidak bisa merefleksi diri kita. Kita bisa pasti membutuhkan orang lain. Orang lain itu siapa? Yaitu teman sejawat yang paling dekat atau teman di satu sekolah. Baik, memang selain itu kita juga perlu mengikuti kegiatan baik itu MGMP dan yang lain ya. Untuk perwakilan dari teman-teman SD mungkin siapa? Silakan untuk open mic atau resen, silakan. Monggo kakak-kakak. Silakan ya biar data jaringan rekam, atau Kak Puji, atau siapa? Kak Khairul Hartono atau siapa? Monggo. Kak Puji silakan, Kak Puji sudah open mic Kak Puji. Ya, terima kasih Kak. Saya akan mencoba apa yang saya tulis tadi. Yang menanggapi seperti Kak Ganis tadi, menurut saya juga sangat bagus seperti yang dikatakan Pak Ganis tadi. Untuk yang saya tulis saja, saya coba bacakan. Untuk yang pertama, yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul titik 1 sampai modul 1.3. Yaitu dengan mendeskripsikan masalah ya belum saya pahami di modul 1 hingga titik 3. Bentar Kak. Macet. Oke. Saya ulang lagi, yaitu dengan mendeskripsikan masalah yang belum saya pahami pada modul 1.1 hingga 1.3, kita dapat menulis refleksi setelah menyelesaikan modul tersebut. Berikutnya, pertama kita bisa menulis masalah yang muncul dan selanjutnya kita bisa melakukan tindak lanjut dari masalah itu sehingga kita dapat yang kita harapkan, yaitu memperbaiki dari proses pembelajaran yang lebih bermanfaat. Berikutnya yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi.
Di sini perasaan yang saya lakukan yaitu senang dan menikmati proses dari penulisan refleksi tersebut. Biasanya yang muncul dalam pikiran saya di antaranya bagaimana dapat menjadikan hal itu atau refleksi itu sebagai titik tolak dari melakukan hal yang lebih baik, khususnya pada proses pembelajaran. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan yang menjadi lebih baik di sini, eh, yaitu hal yang menjadi lebih baik dalam menulis refleksi di antara sudah mulai tahu dapat mengevaluasi diri untuk meningkatkan pengalaman mengajar atau pengalaman pembelajaran. Yang berikutnya yaitu yang masih menjadi tantangan yaitu menentukan tindak lanjut atau tindakan selanjutnya sehingga memperoleh suatu manfaat yang pas dalam menindaklanjuti hasil refleksi itu. Berikutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi itu dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Menurut saya di sini menggunakan rubrik yang tepat itu sesuai dengan pembelajaran kemarin, yaitu ada pun tahap-tahapan, tapi di sini kita memilihnya untuk melakukan refleksi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini sebagai refleksi juga sebagai alat pratinjau dan memfasilitasi pada proses pembelajaran kelas atau pembelajaran PJOK kita. Berikutnya nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi yang lebih baik lagi dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Hampir sama dengan menurut saya cukup setuju dengan Pak Ganis tadi. Di sini saya menuliskan dengan mempelajari dan memahami materi dalam modul, kita dapat menulis refleksi dengan baik dan sesuai yang kita, mohon maaf. Refleksi pembelajaran sangat penting karena di dalamnya membahas secara keseluruhan hasil praktek pembelajaran. Yang seharusnya kita lakukan, yaitu melakukan refleksi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk lebih tajam, kita harus melakukan observasi yang lebih luas lagi terhadap proses pembelajaran, sehingga kita dapat mengetahui istilahnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan refleksi titik-titik permasalahan yang ada di dalam pembelajaran itu. Berikutnya yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, di sini saya menuliskan yaitu selalu belajar menulis refleksi dengan baik dan tidak menutup diri dengan perkembangan peradaban yang selalu berubah, khususnya mata pelajaran PJOK. Siapa saja yang bisa membantu kita, yaitu menurut saya semua orang yang ada dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat pendidikan, karena kita belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu saja Kak Willis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Puji untuk pemaparan yang sekaligus mewakili dari kakak-kakak dari SD. Baik, dilanjutkan lagi untuk Kak Anis, bisa open mic apa Kak Anis? Atau ada kelas Kak Anis? Iya, Kak. Bisa open mic menjelaskan jawabannya ke teman-teman? Atau masih ada kegiatan di sekolah? Iya, sudah Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan hasil dari jawaban saya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, untuk
ini refleksi yang saya tulis dari modul 1.1 sampai modul 1.3 berdasarkan panduan dari LMS dan Kakak Fasil, yaitu tentang apa saja yang kita pahami dan kita pelajari dari modul dan yang bisa kita lakukan atau praktikkan untuk selanjutnya. Saya menulis refleksi setelah mempelajari modul dan penguatan materi bersama Kakak Fasil dan rekan-rekan melalui tatap maya. Yang saya tulis dalam refleksi yaitu apa yang saya pelajari dan saya lakukan setelah mempelajari modul tersebut. Untuk yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Perasaan saya ketika menulis refleksi adalah senang karena saya dapat mempelajari modul yaitu tentang modul 1.1 mulai dari 1.1 sampai 1.3 yang saya itu mendapatkan pemahaman yang baru dan dapat merefleksi apa yang kita pelajari sehingga kita dapat menerapkannya di sekolah. Untuk yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal yang menjadi lebih baik dalam menulis refleksi yaitu dapat mempelajari modul dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik, serta merenungkan apakah selama ini saya sudah melakukan, apakah yang saya lakukan dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan modul yang kita pelajari atau belum. Tantangannya yaitu saya terkadang merasa terburu-buru dalam menulis refleksi karena keterbatasan waktu, karena ada sedikit kesibukan di luar seperti itu. Untuk yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Penggunaan rubrik sangat bermanfaat sebagai acuan dalam menulis refleksi agar refleksi lebih terarah. Dan jika saya menilai refleksi yang menggunakan rubrik, tulisan saya menurut saya sudah sesuai. Entah itu kalau menilai diri sendiri kan pasti yang lebih baik, yang baik-baik seperti itu. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yaitu yang dapat kita lakukan seharusnya kita menulis refleksi itu apa yang kita pelajari, apa kekurangan yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa memperbaiki kekurangan itu. Untuk keterampilan mungkin dengan lebih mempelajari dan memahami materi yang modul, sehingga kita dapat memahami isi modul tersebut, kita dapat menjabarkannya, kita dapat meresapinya, dan dapat kekurangan kita seperti apa, dan kita dapat menulis refleksi dengan lebih baik sesuai yang diharapkan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yaitu kita untuk memastikan menjadi guru PJOK yang reflektif yaitu kita bisa membuat refleksi setiap selesai melakukan pembelajaran PJOK. Yang bisa membantu yaitu rekan sejawat dan peserta didik. Dengan kita meminta umpan balik dari rekan sejawat, apa saja kekurangan, mungkin masukan-masukan seperti itu, Kak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah memaparkan jawabannya dari 6 pertanyaan itu. Saya akan kembali ke PPT-nya ya. Tadi sebentar.
Baik, sudah muncul ya kakak-kakak. Baik, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, kakak-kakak sudah menuliskan refleksi. Memang setiap refleksi kita harus rajin menulis apa saja yang perlu kita perbaiki, sehingga ke depan kita bisa menentukan. Nah, biasanya kan guru-guru seperti saya dulu kan memang untuk menulis itu kan istilahnya kayak malas, kayak menyepelekan seperti itu. Akhirnya apa? Tidak ada yang terkonsep untuk refleksi ke depannya itu apa dan bagaimana. Tentu memang dengan kita bisa menulis setiap refleksi yang akan kita lakukan dari setiap pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama dengan peserta didik, itu akan dapat kita tentukan tentang seperti apa sih ke depan, model apa sih yang kita berikan ke peserta didik yang tepat itu bagaimana. Tentunya kita harus paham tentang apa yang kita tulis terlebih dahulu. Jangan kita menulis poinnya satu, dua, tapi kita tidak mengerti apa yang akan kita refleksi gitu. Memang dengan bantuan teman sejawat, yang terutama ada yang di sekolah, misalkan kalau di tingkat TK, SD itu kan grup PJOK-nya biasanya satu, kecuali kalau di sekolah yang memang kelasnya gemuk gitu, beda. Bisa minta bantuan dengan teman sejawat. Tapi kita bisa juga dengan aktif mengikuti kegiatan KKG seperti itu. Kita bisa diskusi, kita bisa minta bantuan teman di sekolah juga. Kita bisa mencari sumber, baik itu dari teman, baik itu dari kita mengikuti kegiatan seminar atau webinar, dan juga pelatihan-pelatihan seperti itu bisa kita sangat berdampak untuk kedepannya dalam menyusun pembelajaran. Ya. Sudah, kita sudah sampai penutup ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah pada akhir kegiatan tatap maya dalam modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK yang sudah kita lalui selama 1 JP. Terima kasih kakak-kakak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. open cam sebentar, kita foto sebentar, kita screenshot untuk kegiatan kita pagi kali ini. Bisa mengaktifkan kameranya. Sebentar, kita screenshot saja. Baik, 1, 2, 3. Sebentar ya, saya ya, kakak-kakak terima kasih kesempatannya. Saya matikan dulu rekamannya untuk kali ini. Kita bisa diskusi setelah rekaman kita. Saya matikan dulu. Untuk kakak-kakak yang ada kegiatan setelah ini untuk sekolah untuk sholat Jumat mungkin bisa meninggalkan di atau menjemput putra putrinya atau kegiatan sekolah. Silakan.